Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan The $6 Million Man, karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Anda ingat film The $6 Million Man? Anda senang dengan Steve Austin, tokoh utamanya? Siapa Steve Austin? Ia seorang astronot yang kemudian menjadi intelijen. Ia agen yang paling top dalam dinas rahasia. Kisah Steve Austin berawal ketika pesawat antariksa meledak. Seluruh tubuh Steve cedera. Ia dinyatakan tewas oleh tim dokter. Namun, kepala dinas rahasia melakukan intervensi. Ia ingin mempertahankan hidup Steve. Lalu dibentuklah tim dokter yang paling piawai. Dan pembedahan pun dimulai. Semua tulang Steve diganti dengan kawat elektronik. Matanya diganti dengan radar. Otaknya diganti dengan superkomputer. Jantungnya diganti dengan dinamo. Proses pembedahan berjalan dengan sangat pelik. Biayanya pun sangat mahal, yaitu $6 juta Amerika. Namun hasilnya pun luar biasa. Steve Austin berhasil diubah atau ditransformasikan menjadi manusia bionik pertama yang sangat canggih. Ia mampu berlari mengejar mobil penjahat yang berkecepatan 100 km. Ia mampu melompati pagar yang tingginya 3 meter. Ketika orang lain masih bingung mencari bom waktu yang tersembunyi, radar dan mata Steve sudah berbunyi. Tut, 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 tut. Segera Steve tahu bom itu ada di kolong bangku sana. Pendeknya, prestasi Steve Austin sangat berguna bagi dinas rahasia. Tidak sia-sia dinas rahasia mengeluarkan biaya $6 juta. Mahalnya biaya operasi itu seimbang dengan faedah yang kemudian dihasilkan. Intervensi yang dilakukan oleh dinas rahasia terhadap Steve Austin sebetulnya mirip dengan intervensi yang dilakukan Allah terhadap manusia. Mari coba kita lihat situasinya. Pertama, Steve Austin sedang terkapar mati. Ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu kalau menurut Alkitab, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang terkapar nyaris mati. Semua ada di bawah kuasa dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20 artinya melakukan peraturan-peraturan agama tidak akan menolong situasi kita. Kedua, lalu dinas rahasia mengambil prakarsa. Ia mengupayakan agar Steve dioperasi. Kemudian menurut Alkitab, lalu Allah mengambil prakarsa. Ia mengutus putranya Yesus datang ibarat dokter yang mengoperasi kita. Galatia 4 ayat 5 mencatat, ia diutus untuk menebus dosa. Ketiga, operasi itu sangat susah dan mahal. Dan menurut Alkitab, biaya operasi terhadap diri kita pun mahal. Menurut Petrus, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Atau dengan kata-kata Yesus sendiri, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Keempat, namun manfaat operasi itu sangat besar. Lalu, dengan situasi menurut Alkitab, apa hasil operasi ini?
Menurut Paulus, hasil operasi ini adalah aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dalam film tadi, intervensi kepada Steve Austin berbentuk pembedahan. Dalam Alkitab, intervensi kepada manusia berbentuk penebusan. Secara hakiki kedua hal itu sama. Penebusan adalah seperti bedah bionik. Manusia sedang terkapar. Allah menebus manusia dengan mentransformasikannya. Biaya transformasi ini adalah nyawa Yesus. Dan nyawa Yesus begitu mahal sehingga tidak bisa dinilai dengan dolar. Kalau Steve Austin dijuluki The $6 Million Man, maka orang yang telah ditebus dengan nyawa Kristus mungkin adalah The $100 Million Man atau The $1,000 Million Woman. Namun, bukan mahalnya yang dipersoalkan oleh para pengarang Perjanjian Baru, melainkan hasilnya, yaitu ada hasil penebusan itu seimbang dengan harga yang sudah dibayar. Pengarang surat Ibrani menegaskan bahwa hasil penebusan adalah mengabdi kepada Allah. Pengarang surat Titus menegaskan bahwa hasil penebusan adalah rajin berbuat baik. Lalu pengarang Wahyu dengan bahasa-bahasa lambang menggambarkan bahwa hasil penebusan adalah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Artinya, menjadi komunitas yang menaati kedaulatan Yesus. Lalu dari dalam komunitas itu setiap orang melakukan pekerjaan iman, yakni melayani dan mendamaikan. Memang yang menjadi soal bukannya biaya operasi, melainkan hasil operasi itu. Hasilnya harus seimbang dengan biayanya. Steve Austin dioperasi dengan begitu mahal supaya kemudian ia berkarya. Tidaklah lucu jika setelah operasi Steve setiap hari hanya goyang-goyang kaki saja. Demikian juga tidak lucu jika kita yang ditebus dengan begitu mahal oleh Kristus ternyata tidak berkarya. Disinilah tempat karya dalam umat Kristen. Karya bukanlah cara untuk memperoleh penebusan, melainkan cara untuk mensyukuri penebusan yang sudah kita peroleh. Karya bukan syarat penebusan, melainkan produk penebusan. Steve Austin berkarya tanpa kecuali tiap orang dapat berkarya, entah dalam bentuk apa. Pokoknya karya itu berguna untuk kepentingan, keberlangsungan, dan kesejahteraan hidup di dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Sekaligus kami yang berdosa dihukum, namun kami beroleh kehidupan yang kekal. Dan biarlah kami setiap saat berbuat dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Amin.